udah di depan mata. Tiba-tiba aku malah cedera. Iya, gitu malah ya? cedera. Maksudnya itu membuat aku lebih pelatih tuh ada lebih gede gitu. Maksudnya bisa nyoret aku dengan alasan ya emang cedera gitu. Maksudku ya kenapa ya udah di depan mata baru kejadian kayak gini. Iya. Ya untungnya puji Tuhan orang tuaku selalu motivasi dan berdoa dan ya aku menurutku itu sebuah mujizat ya. Aku nggak merasakan apa-apa ketika main gitu kan di tangan kiri ini. Jadi menurutku ya itu sebuah ya pasti aku bakal ingat terus lah. Maksudnya sebuah hal yang pasti akan aku ingat gitu. Brandon, ketemu lagi nih kita nih. Setelah ngobrol-ngobrol mengenai prestasi Brandon di PON yang lalu ya. Sekarang nih saya mau gali lebih dalam nih Brandon. Bagaimana sih Brandon dari pertama kali ikut polo air sampai bisa masuk tim Jawa Barat, terus main di PON dan dapat emas. Ya. Nah, waktu itu kan Brandon mau terjun ke polo karena melihat foto-foto papa ya. Sehingga saya itu waktu itu. Nah, kita ini lagi nih review lagi yang sebelumnya biar para penonton juga tahu nih ceritanya. Nanti kalau mau saksikan bagaimana Brandon terjun di polo ada di video sebelumnya. Nah, waktu itu Brandon lihat foto papa, kemudian Brandon jadi mau main polo gitu loh. Ya, memang sebelumnya ada nggak kegiatan lain yang Brandon lakukan sebelum terjun ke polo? Oke, jadi kalau aku dulu sebelum masuk polo tuh lebih suka ke olahraga futsal. Sebenarnya pertamanya tuh aku sama sekali nggak suka olahraga renang. Oh gitu. Iya. Jadi dulu pernah dilesin renang berapa tahun sama papa. Ya karena mungkin aku nggak suka ya. Aku sering kayak gamut gitu latihan. Jadi kalau pelatihnya ngasih tahu apa ya aku suka main-main gitu. Malahan suka lari ke atas naik ke kolam terus kabur-kaburan dikejar pelatihnya gitu. Soalnya menurut aku tuh itu nggak menarik menurutku karena apa ya, aku tuh lebih suka ke olahraga yang permainan kayak futsal, basket gitu. Tapi waktu itu sih pas lagi suka-sukanya futsal pertamanya gitu. Padahal papa pelatih renang ya? Iya, papa pelatih renang. Nah, kemudian setelah itu kok bisa tertarik tuh? Karena apakah hanya lihat foto atau ada faktor lain yang men-trigger Brandon? Sebenarnya ada faktor lain mungkin yang aku pikir. Jadi waktu itu aku lihat foto papa, ya aku juga pengen. Aku tuh dalam hati tuh mikir loh. Maksudnya, oke, aku tuh bisa ngelakuin apa sih yang menurutku tuh ntar aku bisa ceritain ke orang lain gitu. Yang ada yang bisa dibanggakan gitu. Maksudnya kayak kita melakukan hal tuh sama orang lain 24 jam tuh. Tapi kita melakukan itu tuh ada hasilnya benar-benar yang kita bisa rasain gitu. Aku mikir gimana ya caranya, loh kok papa bisa gitu waktu itu sampai tim nasional bisa pergi naik. Papa cerita tuh, papa kan dulu mungkin dari keluarga yang nggak berada kan, jadi pengen banget bisa ke luar negeri dan naik pesawat tuh ya dari polo air gitu. Ya aku jadi kayak mikir maksudnya karena papa punya keinginan yang kuat tuh papa bisa sampai ke titik itu. Aku jadi mikir aku juga harus memiliki keinginan yang kuat. Pertamanya tuh aku maksa sih di futsal, maksudnya sampai bilang ke papa tolong cariin klub futsal gitu. Waktu itu sempat dimasukin klub futsal dan di sekolah juga ikut ekstrakurikuler, cuman terbatasnya di ekskul dan klub itu kan mungkin yang nanganin cuma sekedar bisa main doang pelatihnya, bukan dia mantan atlet atau dia emang bener-bener di bidang itu emang bener-bener ahlinya gitu kan. Jadi mungkin juga dari aku ya, aku nggak tahu, kurang maksimal. Jadi karena mungkin persaingannya juga banyak gitu ya, kayak di sepak bola
bulu tangkis, dan futsal tuh di Indonesia kan banyak ya. Iya. Jadi kurang maksimal. Oh. Nah, setelah itu berapa lama tuh di futsal? Di futsal tuh aku dari SD kayak dulu tuh aku SD kelas 1 aku inget aku sering aku pernah berapa kali ya, 2 kali kalau nggak salah masuk ke kolam ikan jebur Karena tenggelam, karena dulu kelas 1 SD kalau orang-orang pada tahu tuh ada tutup botol tuh dari Iya. kotek kucuk atau aqua Iya. tuh, itu kita jadiin bola, terus sepatu dijadiin gawang pas lagi SD itu sekolah. Waktu itu bolanya mental kalau Iya, iya. di sekolahku tuh ada 2 kolam ikan gitu kalau mau masuk. Terus aku ambil, kepleset kejebur. Wah itu dimarahin, wali kelas marahin, mama marahin. Itu sampai mobil di parkiran di sekolah aku suruh buka baju, buka celana sama mama, dipasangin koran di joknya biar nggak bau air gitu. Oh. Emang dari dulu emang suka sih. Jadi memang sebenarnya Brandon itu suka olahraga gitu Iya. ya. Cuma waktu itu masih tertarik dengan futsal, Iya. basket gitu ya. Iya. Sebenarnya olahraga tim juga Ya, ya. olahraga lebih ke permainan ya. Iya, permainan yang sama-sama tim gitu ya. Iya, iya betul. Bergu gitu ya. Iya. Nah, kemudian waktu melihat foto papa tuh bangga nggak? Bangga sih Papa kayak gua atlet nasional gitu. bangga sih. Maksudnya kan kadang-kadang dulu kita zaman SD gitu Iya. ya, masih bocah-bocah, kadang suka pamerin gitu. Heeh. Tahu nggak lu bapak gue tuh dulu gini gini Wah, gini, bapak pernah gua tuh keluar siapa? negeri, Gitu. ya, pernah ini, lu tahu nggak? Terus teman-teman tuh pada bilang siapa nama papa lu, katanya Billy. Nggak ada tuh, gue cari di internet siapa tuh nggak terkenal katanya. Jadi ya cuman ya lucuan aja sih. Ya Maksudnya zaman jadi dulu tahun kebanggaan. 80-an belum ada internet ya. Data-data belum ada Ada, internet. Nah, kemudian benar-benar yang jadi trigger terjun ke polo air tuh apa jadinya? Jadi mungkin kayak Papa yang suruh atau memang sama sekali nggak ada paksaan sih Oh. dari orang tua. Mungkin aku tuh anaknya gimana ya? Kadang-kadang pengen jadi, maksudnya gini loh, pengen jadi gajah dalam ruangan gitu, pengen jadi pusat perhatian, tapi dalam arti yang gue bisa ngelakuin sesuatu yang membanggakan gitu, yang orang lain tuh nggak bisa lakuin. Iya, iya. Jadi dari kecil tuh mungkin aku punya sifat itu ya. Nah, jadi ngelihat papa bisa gitu, aku tuh nggak mau kalah dari papa gitu. Oh. Aku pengen lebih dari Iya, papa ya. Gitu. Gua juga bisa gitu ya. Iya. Nah, ternyata kan sekarang udah lebih ya. Papa belum pernah ikut PON, Brandon ikut PON dapat emas ya. Ya. Cuman kalau secara individual mungkin papa masih di atas ya, dia bisa langsung. Tim nasional ya. Iya betul. Nah, kemudian kapan pertama kali Brandon belajar polo air? Waktu itu kelas berapa tuh? Masih SD apa udah SMP? SMP. SMP. Kalau nggak salah tuh kelas 8 ya. Kalau nggak salah tuh kelas 8. Jadi waktu itu Ikut apa? Ikut klub? waktu itu sih ngelihat dibawa papa ke kolam, terus dikasih tahu nih polo air kayak gini, kamu mau ikutan nggak? Oke, ikutan. Udah ikutan, ya turun bareng atlet-atlet yang lain. Aku sih nggak tahu itu maksudnya klub atau apa, kayaknya klub deh. Terus dulu pertama Di mana tuh? Di mana? di Tegalga. Oh, Tegalga. Iya. Ya. Pertama turun tuh kram langsung, kaki kram apa. Terus Tapi pas- waktu itu udah bisa berenang. udah bisa, tapi bisanya aku tuh Dasar. Pernah. bukan maksudnya asal ngambang gitu. Oh. Itu semua orang perenang kayaknya ya. Ah, ah. dari TK mungkin mereka berenang lah. Aku kan maksudnya berenang juga Pernah kalau- belajar tapi belum mahir. Iya, maksudnya ngelawan terus kan. Iya. Maksudnya papaku tuh perenang, tapi kenapa bisa ngambil orang lain buat ngajarin aku? Iya. Soalnya kalau papa yang ngajar, aku nggak nurut gitu. Ya, sama kayak dokter. Kalau anaknya sakit, periksa aja dokter lain. Iya. Nah, terus setelah itu waktu melihat orang latihan polo air di Tegalga ya. Iya. Nah, kemudian ada ketertarikan. Ada sih, maksudnya gimana ya? Ini olahraga unik gitu. Maksudnya oke lah, futsal semua orang bisa gitu kan, beli bola plastik Iya. di warung gitu, Bisa orang main bisa di- main langsung kan. Kayak aku aja pakai tutup botol bisa loh. Bisa. Olahraga ini menurutku olahraga elit dan membanggakan gitu. Iya, iya. Nggak setiap orang bisa mainin Iya, ya. betul. Betul, olahraga Iya, yang eksklusif apa, ya eksklusif, sebenarnya. iya sebenarnya olahraga eksklusif. Olahraga mewah lah Iya, menurutku ya. iya. Nah, setelah itu lihat orang latihan,
waktu itu gimana? Langsung terjun atau ya udahlah nanti pikir-pikir dulu? Oh aku tuh langsung oh ya udah aku mencoba gitu. Nggak kepikir sih entar. Karena gini loh, aku tuh anaknya di sekolah juga nggak terlalu suka pelajaran gitu. Jadi sebenarnya mencari pelarian juga biar berprestasi di sekolah gitu, dapat dispen. Pertamanya awalnya berpikir gitu. Berpikir begitu. Ya. Tapi setelah dijalanin ya sama-sama juga sih berat dan konsekuensinya. Malah tanggung jawab kan kita maksudnya dituntut. Aku pernah gini loh, nilai sekolah turun di saat aku udah berjalan nih polo air. Mama sama papa, mama tuh terutama pernah langsung ngomong kayak kalau nilai kamu jelek udah gak usah lanjutin polo air. Ya emang sih maksudnya sekolah tuh lebih utama. Iya. Tapi pemikiranku ya itu jadi sebuah tantangan buat aku bisa jalanin kedua-duanya. Dan sampai sekarang ini ya puji Tuhan bisa jalan gitu dua-duanya. Dan menurutku itu maksimal. Ya. Sulit nggak waktu itu? Sulit jalanin, sulit banget banget ya. Sulit. Kalau boleh jujur sih sebenarnya kadang-kadang ya banyak nilai-nilai yang aku dapat dari tantangan itu. Contoh ya, misalkan besok ulangan atau PR. Tapi kan aku latihan tuh malam. Gini deh, pulang sekolah aku jam 5. Jam 6 tuh udah harus di kolam lah, setengah 7 kita udah turun. Kapan waktu belajar ya beres kan malam tuh. Udah gak mungkin belajar, capek. Ngerjain PR susah. Ini nilai yang aku dapat ya, ini gak tahu sih maksudnya ya gak bagus juga gitu dicontoh. Jadi kadang-kadang aku suka bagi-baginya PR teman-teman nyontek. Nilainya nggak bagus sih. Tapi yang aku belajar tuh kalau kita punya keinginan kuat, semua cara kita bisa dapetin. Gimana caranya supaya kita bisa? Aku kan pengen jalan dua-duanya, Dan aku dapat belajar juga gimana kita kelola orang dengan baik. Kalau kita gak berteman, bangun jaringan dengan baik ke orang nggak mau loh kasih jawaban atau mau ngajarin kita gitu. Dulu aku banyak banget punya teman pintar-pintar yang mau bagi jawaban dan mau ngajarin aku sampai aku call malam-malam aja mereka mau ngebantuin sampai aku ngerti gitu matematika dulu aku sama fisika aku. Nah, itu ya tantangan lah terbesar ya bagi seorang atlet dan juga pelajar. Nah kemudian mulai kapan Brandon ikut kejuaraan resmi ya? Apakah di kota atau di provinsi atau di nasional? Pertama kali ikut? Ini dari polo air? Iya, polo air. Pertama kali itu pas baru masuk langsung diajak, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu aku masuk, diajak ada waktu itu di Bali. Buleleng di Buleleng ya kalau nggak salah. Namanya Legawa Cup. Itu aku maju ke depan, aku nggak bisa mundur, udah capek tenaga. Waktu itu mewakili Jawa Barat, tapi maksudnya kejurnas Jabar, tapi ya maksudnya nggak yang maksudnya yang resmi, mungkin bukannya resmi banget gitu ya. Soalnya ada Jabar A, Jabar B gitu, yang B-nya maksudnya bukan maksudnya ya, yang kecil-kecil lah, yang junior ini kali ya. Iya mungkin ya enggak. Yang buat eksebisi lah itu ya. Iya, cari pengalaman buat eksebisi itu pertama kali ikut ini. Nah kemudian hasilnya bagaimana waktu itu? Udah ke depan nggak bisa mundur tuh. Dan dari stopnya di depan. Iya, dari 7 peserta aku juara 7. Juara 1 dari bawah ya, juara kunci. Ya berarti kan dari from zero to hero nih akhirnya, ya kan, sampai dapat emas di PON. Nah kemudian setelah itu kejuaraan di Bali, pulang ini dong, tambah semangat atau ya berat juga nih? Berat sih, berat. Maksudnya ngerasain gini loh, nyesel. Gara-gara kenapa dulu nggak serius gitu. Waktu latihannya. Latihan renangnya. Private gitu. Malah yang nyesel tuh waktu latihan renang ya. Iya, papa dulu ngelesin kok berapa kali ganti guru berapa kali gara-gara aku ngelawan terus gitu nggak nurut. Tapi dalam hatiku gitu, aku berpikir aku punya tujuan, aku udah tetapin, aku gak mau nyerah gitu, aku mau jalanin gitu. Maksudnya lebih baik
mencoba dan akhirnya kita tahu hasilnya daripada nggak sama sekali mencoba, kita nggak akan tahu. Lebih baik mencoba kan. Nggak ada bedanya antara kamu berani mencoba gitu sama maksudnya ya udah jalanin dulu aja. Iya. Nah kemudian setelah itu pulang dari Bali latihan lagi lebih serius. latihan lagi itu latihan ya sering kram gitu. Nah setelah itu momen apa yang membuat Brandon ternyata udah saya mau serius di polo air? Mungkin momen itu ya pas yang diancam tuh. Diancam di yang sama orang tua, maksudnya oh kalau nilai kamu jelek udah nggak usah ikut polo air. Mungkin di momen itu ya. Momen itu, jadi mau serius tuh saat itu. Ya serius, maksudnya aku udah capek nih. Aku mau berjalan dua-duanya maksimal dua-duanya. Latihan capek, sekolah capek. Kalau nggak serius dua-duanya gitu, maksudnya ya dua-duanya nggak kejar. Terbengkalai kan dua-duanya. Nah setelah itu kejuaraan apa lagi yang Brandon ikuti setelah di Bali itu? Setelah Bali kalau nggak salah ya, yang aku inget tuh di puncak di Seruni. Iya. Itu juga ketemu teman papa, sempat ketemu teman papa di pelatnas kamar. Terus ngobrol-ngobrol, kita dikenalin papa. Terus sempat foto bareng juga sama pemain nasional di sana. Ya itu jadi apa ya? Jadi dorongan buat aku, maksudnya. Kembali lagi, papaku bisa, kenapa aku nggak bisa? Iya. Motivasi itu ya, yang mendasarinya ya. Iya. Nah, setelah itu kan, ya nanti saya akan lanjutkan bagaimana perjalanan menuju PON dari Prapon sampai itu ke PON. Nah, sekarang kita bahas dulu nih tentang polo air ya. Para sahabat kalau mau melihat bagaimana sih cara bermain polo air, nantikan di video berikutnya. Video berikutnya nanti Brandon akan memberitahu dan mengajari bagaimana sih teknik-teknik atau istilah-istilah dalam polo air. Nah, bagi yang belum pernah menonton polo air, mungkin Brandon perlu jelaskan nih, polo air tuh olahraganya seperti apa sih gitu loh. Ya, maksudnya namanya polo air udah pasti mungkin di air ya. Cuma permainan itu seperti apa sih gitu loh. Permainan polo air itu polo air itu perpaduan olahraga dari gulat, basket sama berenang. Gulat ada? Gulat ada. Ini olahraga keras. Waduh. Iya. Polo itu olahraga keras ya? Olahraga keras. Full kontak. Body kontak ya? Iya. Wah. Jadi main tuh kita ada 7 pemain, 1 kiper. Jadi ada 7 pemain, 1 kiper. Jadi satu tim tuh 8. Enggak, 7. Oh 7, 6 pemain, 1 kiper. 1 kiper. Ada center, back center, wing 2 meter, yang depan, ya kalau bola striker ya. Penyerang lah ya. Iya. Terus 2 lagi penyerang 5 meter. Jadi mainnya kayak basket sih, ada center gitu kan. Nah. Posisi Brandon? Aku center. Center di tengah ya? Iya. Kenapa milih center tuh? Pertama sih awalnya gara-gara aku berenang tuh gak cepet kan. Aku kelelahan banget berenang. Jadi nggak mungkin masuk ke wing. Terus sempat ditawarin kiper, cuman papa bilang kiper tuh maksudnya mending kamu pemain lah, maksudnya banyak hal yang bisa dipelajari daripada kiper. Soalnya kan papa dulu kiper kan, jadi papa kurang lebih udah tahu perbedaan pemain dan kiper. Papa juga pernah semua posisi, papa pernah dari kiper sampai pemain. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan dalam bermain polo air tuh? Bola ya. Pertama bola nih kayak begini nih ya, bola polo air nih ya. Nah, bola ini kurang lebih seperti bola voli lah ya. Ukurannya lebih berat. Lebih berat dari bola voli nih. Iya, lebih besar kayaknya. Lebih besar. Nah, kemudian ada juga pelindung nih, pelindung kepala ya. Iya. Ini setiap pertandingan wajib dipakai ya. Iya, soalnya kita kan cuma pakai celana dalam. Buat nomornya tuh dari sini. Dari topi ini ya. Iya. Nah, itu ada pelindung kuping. Karena supaya apa nih? Ada ngelindungin kuping. Soalnya kan full body contact dan takutnya kena bola itu bisa bahaya kan kupingnya. Iya.
Nah, jadi sebenarnya bagi seorang pemain polo air yang diperlukan hanya celana renang dan topi aja kan? Iya. Oh, nggak ada sarung tangan kayak gitu ya? Nggak ada ya? Oke. Nah, terus kita kembali nih ke perjalanan Brandon menuju PON nih. Nah, waktu itu kan biasanya sebelum PON ada prapon ya. Nah, itu di polo air juga ada ya waktu itu ya? Ada. Waktu itu praponnya di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, Jakarta. Nah, waktu itu Brandon sudah mewakili Jawa Barat kan? Udah. Kemudian bagaimana perjuangan Brandon dalam prapon tersebut gitu? Apakah ada kendala atau ada hambatan? Waktu itu pas prapon ada kendala. Waktu itu ini aku dislok dari sini sampai cedera ya? Iya, cedera. Karena waktu itu nahan bola dari sparring Jawa Timur. Dia nembak, aku tahan, terus ya langsung cedera. Nah, cedera itu cukup parah. Iya, ini sempet ya. Aku buka di sini. Aku tuh udah frustasi, maksudnya setelah pengorbanan yang aku lakukan, maksudnya menurutku itu pengorbanan ya. Aku udah fokus ya, sekolah dan fokus polo air kan? Sebisaku ya. Walaupun orang menilai mungkin itu kurang ya. Cuman menurutku aku udah berusaha semaksimal mungkin. Terus pengorbanan yang sempat, maksudnya aku bisa diajak main gitu kan sama teman-teman itu juga. Sekarang udah di depan mata. Tiba-tiba aku malah cedera. Iya, gitu malah cedera. Maksudnya itu membuat aku lebih pelatih tuh ada lebih gede gitu, maksudnya bisa nyoret aku dengan alasan ya emang cedera. Gitu. Maksudku ya kenapa ya udah di depan mata baru kejadian kayak gini. Ya untungnya puji Tuhan orang tuaku selalu motivasi dan berdoa dan ya menurutku itu sebuah mujizat ya. Aku nggak merasakan apa-apa ketika main gitu kan. Di tangan kiri ini. Jadi menurutku ya itu sebuah, ya pasti aku bakal ingat terus lah. Maksudnya sebuah hal yang pasti akan aku ingat gitu. Nah, akhirnya kan masuk ke tim Jawa Barat untuk prapon ya. Waktu itu Jawa Barat ke berapa ya? Kedua ya. Di bawah DKI pertama. DKI juara pertama waktu prapon, Jawa Barat kedua. Nah, setelah itu kan persiapan dari prapon akan menuju PON nih, ya kan? Itu impian setiap atlet daerah dan atlet nasional untuk bermain di PON, ya kan? Karena ada satu kebanggaan dan juga ada bonus uang yang besar di PON bagi atlet-atlet peraih medali. Nah, waktu itu apa yang Brandon rasakan ketika sudah lolos prapon bermain di PON? Wah, ini saatnya untuk membuktikan diri gitu ya. Saya bisa bermain di PON, kemudian saatnya juga kalau dapat medali bisa dapat banyak uang. Nah, apa yang Brandon lakukan saat itu, persiapan Brandon untuk menuju ke PON? Apakah latihan lebih serius, kemudian apa tantangannya, apa kendalanya? Yang pertama, pas aku masuk PON tuh, aku nggak terlalu mikirin, maksudnya kita bakal dapat medali apa, karena aku jujur buat aku sendiri, aku mikir aku masuk apa enggak gitu. Jadi yang penting bagi Brandon masuk tim Jawa Barat dulu. Iya, masuk karena dulu, ketika kita masuk tim prapon belum tentu di PON bisa main juga ya. Betul. Karena masih ada pencoretan juga kan. Ada seleksi lagi ya. Iya, betul. Dan ya itu faktor besar juga karena cedera itu aku jadi berpikir seperti itu. Maksudnya ya udah masuk dulu aja. Setelah itu baru aku tunjukin kenapa aku layak nggak nih masuk di tim ini gitu. Aku percaya ketika kita menunjukkan yang terbaik, hasil terbaik juga bakal keluar kan. Ya seperti itu. Jadi pertamanya aku nggak terlalu mikirin tuh bonus. Maksudnya nggak terlalu mikirkan bonus uangnya dulu deh ya. Atau gajinya atau apa. Menurutku ini sebuah pencapaian. Aku bisa masuk tim karena papaku dulu nggak ikut PON loh. Maksudnya ada suatu rasa di titik ini aku bisa ngelewatin papaku. Walaupun papaku masih banyak yang harus aku kejar dari papaku dulu ya, pencapaian dulu. Masuk tim nasional ya. Iya.
tapi kan papa belum pernah ikut PON. Iya. Jadi menurutku aku masuk tim ini suatu sebuah kebanggaan buat diriku sendiri gitu. Iya. Jadi aku lebih milih, maksudnya pride-nya itu lebih gede masuk tim daripada aku mikirin duitnya gitu. Iya. Nah, akhirnya itu tercapai ya, bisa masuk tim. Iya, puji Tuhan tercapai. Tim, walaupun waktu itu ada kendala juga ya. Iya, kendala. Iya, sempat menjelang pertandingan itu di slok lagi, tapi di bahu, daerah bahu. Oh, dulu di sini siku, sekarang di bahu. Sekarang di bahu, di kiri. Waktu itu setelah kejadian itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Santo Borromeus, terus langsung di MRI, dibantu sama papa sama mama. Setelah itu dapat, dokter bilang apa ya, itu keluar dari sendinya gitu, berapa persen gitu ya, maksudnya ya harus diistirahatkan gitu. Orang manusia bilang ya emang harus diistirahatkan berapa bulan gitu kan. Cuman pertandingan di depan mata kan. Waktu berapa lama lagi? Sebulan kurang kayaknya. Atau sebulan ya. Aku lupa. Pokoknya benar-benar menjelang pertandingan. Ya? Iya. Menjelang pertandingan. Di satu sisi berat. Aku ngalamin kejadian yang sama. Di 2 event yang benar-benar menentukan ya bagi perjalanan karir Brandon di polo air ya. Iya. Maksudku, aku ikut PON ini, aku berjuang dengan jadwal kuliahku. Maksudnya, aku kuliah di luar negeri. Iya. Dari pagi sampai malam. Jam 5 kita bangun, yang muslim sholat, terus beresin tempat tidur, kita berangkat fitness, pulang jam 7:30, jam 8:30, terus sarapan. Kalau setelah sarapan, aku langsung kuliah lagi jam 9 sampai jam 11. Di saat yang lain udah free kan, maksudnya udah beres latihan. Waktu di ini ya, di asrama, di tentara barak ya, di Rindam Siliwangi waktu itu. Setelah itu jam 11 sampai jam 1 aku turun lagi ke kolam, di private sama pelatih karena aku nggak bisa ngikutin jadwal latihan yang udah dikasih pelatih buat semua anggota tim. Setelah itu jam 1 sampai jam 5 aku kuliah lagi. Udah gitu bisa istirahat sebentar, terus ada kelas malam lagi dari jam, aku lupa jam 6 kalau nggak salah mulainya, atau jam 6:30 sampai pokoknya sampai jam 8 aja, terakhir jam 8 lebih biasa. Setelah itu ada jam malam jam 10:30 udah mati lampu. Tapi di saat itu luang, aku ngerjain PR, catatan, apa yang aku nggak ngerti aku coba cari-cari gitu di HP. Dan itu dilakukan maksudnya selama tiap hari gitu kan. Maksudnya pas aku cedera itu, aku sempat marah ke Tuhan juga. Maksudnya kenapa nggak dari dulu ngelakuin kayak gini? Udah setelah aku banyak merasakan sakit, kenapa baru di depan mata udah bisa ngelangkah gitu? Kenapa diizinin terjadi seperti ini gitu? Maksudnya ini full body contact kan? Nggak bisa cedera sedikit pun ya, harus. Buat berdiri tegak aja lemas, sakit. Mau ngapain di sana? Gitu kan? Nah, akhirnya bisa sembuh ya? Iya, mujizat mungkin ya. Mujizat juga. Akhirnya Brandon kepilih jadi atlet tim PON Jawa Barat untuk ke Papua. Nah, dari 2 peristiwa yang terjadi, cedera di siku dan cedera di bahu, kemudian terjadi mukjizat lah boleh dikata ya, bahwa ketika di saat-saat kritis harus ikut pra-PON dan PON, cedera itu datang gitu loh. Tapi secara mukjizat bisa sembuh. Nah, pembelajaran apa yang Brandon dapatkan dari 2 hal tersebut, 2 peristiwa itu? Aku tuh jadi anak, walaupun papaku tuh rohani, tapi aku nggak sebaik itu. Maksudnya kadang kan orang tua suka membanggakan, maksudnya aku tuh nggak sebaik apa yang dilihat gitu kan. Dan aku kadang-kadang jujur sebelum kejadian ini ya, mikir ya Tuhan tuh dari kata orang tuaku gitu. Tuhan ada tuh dari kata orang tuaku. Tapi dengan kejadian seperti ini, ya aku benar-benar tahu maksudnya ini bukan
bukan campur tangan manusia gitu. Iya, iya. Karena tanpa dioperasi, tanpa ini, malah dokter menyarankan untuk Iya, istirahat sempat disaranin berapa bulan. Operasi kalau mau cepat, malah sempat itu waktu itu. nggak ada operasi sama sekali Iya, ya. nggak ada. Dan bisa sembuh sendiri gitu loh ya. Iya. Nah berarti itu kan ada suatu kekuatan yang bisa menyembuhkan tuh ya. Iya. Nah terus gimana tuh Brandon waktu itu? Mulai, wah ini apa gitu ya? Ada sesuatu yang... Sebenarnya hal ini yang membuatku yakin gitu. Maksudnya maksudnya aku kan berpikir pertama yang penting masuk tim dulu kan. Setelah ya Tuhan melakukan mujizatnya ke aku berpikir aku bakal habis-habisan. Maksudnya habis-habisannya gini loh. Berarti Tuhan ngasih kesempatan kedua. Aku bisa masuk tim gitu kan. Maksudnya sekarang yang abnormal gitu ya. Maksudnya orang bilang nggak mungkin, Tuhan buat mungkin. Bisa kan? Sekarang aku berpikir waktu itu sebelum besoknya final, aku berpikir Tuhan tuh udah buat yang nggak mungkin jadi mungkin. Aku berpikir Tuhan tuh sangat mudah buat aku juara gitu, timku juara, dapat emas. Jadi aku sempat berpikir aku nggak usah mikirin besok mainnya dapat emas atau gimana. Udah aku berpikir apa yang aku udah dapat di latihan aku keluarin semua, main selepas mungkin. Jadi lebih ke setelah aku latihan capek banyak gitu ya. Ini tuh event yang aku tunggu-tunggu besok tuh, dan aku mau serileks mungkin main. Maksudnya ya udah tunjukin aja semua yang aku bisa, semua yang aku udah rasain di setiap latihan, aku cobain di final gitu. Maksudnya ya udahlah bawa santai aja gitu. Apapun hasilnya itu yang terbaik. Ya, akhirnya malah Jawa Barat yang dapat medali emas ya. Luar biasa. Berarti kan menciptakan sejarah, mencetak sejarah. Belum pernah Jawa Barat dapat emas polo air di PON, polo air putra ya. Nah, PON di Papua ini justru Jawa Barat mencetak sejarah, mendapat setelah 62 tahun kalau nggak salah 62 tahun PON ya. 60 tahun. Iya. Jawa Barat atlet polo mendapatkan emas di PON. Wah, luar biasa. Dengan bagaimana secara pribadi Brandon merasakan mukjizat Tuhan bekerja gitu loh, ya kan? Untuk kesembuhan Brandon yang menurut dokter harus dioperasi, harus istirahat beberapa bulan, padahal PON tidak sampai sebulan lagi berlangsung, ternyata bisa sembuh. Kemudian juga Jawa Barat waktu itu ditarget cuma perak ya, untuk polo air putra, akhirnya bisa mendapatkan emas. Luar biasa, campur tangan Tuhan bekerja. Ya itulah ketika Tuhan mau, ya semua bisa terjadi ketika kita menyerahkan diri kita, hidup kita pada Tuhan, kita melakukan hal yang terbaik. Nah, ini yang terakhir, bagaimana Brandon membuat bahwa selama ini orang berpikiran bahwa oh, atlet itu biasanya tidak berpendidikan, sekolah juga sering berantakan, terus juga tidak serius di sekolah, di kuliah, di akademi. Nah, tapi Brandon malah bisa dapat ini ya, sekolah di luar negeri, di mana nih? Di Cina. Di Cina, di China dapat beasiswa. Iya, beasiswa. Nah, dapat beasiswa. Nah, bagaimana Brandon bisa ceritakan bahwa ternyata atlet pun bisa menjadi seorang akademisi. Maksudnya di dunia atlet bisa berprestasi, di dunia pendidikan akademis pun berprestasi gitu loh. Nah, kan karena banyak orang underestimate terhadap atlet. Ya, biasanya inilah sekolahnya berantakan gitu ya. Tapi Brandon bisa membuktikan bahwa atlet polo air ini bisa berprestasi juga di akademis, malah dapat beasiswa di China. Nah, bagaimana tuh prosesnya? Menurutku ya, menurutku atlet itu adalah orang yang hebat. Maksudnya dari segi fisik dijamin kan, pikiran, mental, ya. Karena nggak setiap orang bisa jadi atlet ya. Iya. Kalau semua orang bisa jadi atlet ya nggak ada spesialnya. Iya. Jadi menurutku
buat ikut sekolah aja meluangkan waktu itu udah sebuah pengorbanan. Iya, Itu iya. belum dapat, maksudnya oke lah dapat nilai jelek. Itu tuh udah pengorbanan bagi sang atlet gitu kan. Kadang-kadang guru di sekolah lebih apa ya, lebih mengedepankan bakat akademik kan. Padahal kan tiap orang beda-beda ya. Betul, punya potensi masing-masing kan. Iya. Dan menurutku karena aku sebagai atlet polo ya, atlet polo air tuh menurutku fisik bagus, cerdik iya. Iya. Karena bermain di polo air ini kita harus gimana ya, gak sesuai dengan teori gitu maksudnya. Kalau diajarin A kita harus A, bisa jadi 1 tambah 1 3 gitu. Harus kita bisa menciptakan kreativitas lah ya di Iya. lapangan, di Iya. kolam air itu ya. Iya, out of the box. Dan ini yang aku pelajarin, dan pelatihku selalu ngomong, kamu jangan sesuai dengan, maksudnya jangan kayak robot gitu. Maksudnya dengan teori yang bukan pelajaran Iya. gitu. Jadi mau dibilang anak polo air tuh kreatif, cerdik, gampang beradaptasi. Karena keputusan kita tuh sepersekian detik. Kita harus punya inisiatif yang bagus, membaca peluang. Jadi kurang apa sih? Maksudnya kasarnya gitu kan. Semua tuh ada. Iya. Jadi menurutku, asalkan punya kemauan aja, bisalah jalan dua-duanya Iya. dengan hasil yang maksimal. Iya. Karena untuk kemarin kuliah sampai sekarang mau masuk semester 2, kan waktu itu aku setahun bahasa, Iya. terus semester 1, sekarang semester 2. Ya, karena harus belajar bahasa Mandarin dulu ya. Iya. Mau sekolah di China. Itu lagi aku pon loh, Iya. lagi maksudnya lagi Persiapan iya, ponnya. maksudnya aku nggak free gitu kan. Aku bisa dapat beasiswa grade A, maksudnya 100% aku nggak usah bayar. Kalau aku udah tinggal di sana, karena kebetulan belum tinggal sana, kalau aku udah tinggal sana, aku dapat duit jajan juga. Iya. Itu kan maksudnya Ada uang saku ya. Iya, maksudnya itu sebuah anugerah lah ya. Iya. Menurutku gak sesulit yang orang bayangin gitu. Karena aku maksudnya atlet polo air. Atlet polo air tuh pinter-pinter kok. Iya, iya. Daya juangnya gitu maksudnya tinggi. Jadi kalau lu mau ya lu pasti bisa Iya, gitu kan. iya. Apalagi orang yang lain gitu. Maksudnya atlet yang lain aku nggak tahu ya, Iya, karena aku bukan dari iya. cabang yang lain. Maksudnya ya pasti bisa gitu. Iya. Kalau kita yakin gitu, ya pasti bisa. Pasti bisa kan ya. Iya, bisa berjalan dua-duanya. Bisa berjalan dua-duanya. Makanya kalau kita ada kemauan, ada keinginan, kita juga bisa berprestasi di bidang Iya. akademik. Ya, akademi, kita bisa jadi akademisi juga gitu loh. Nah, bagi atlet-atlet polo air, dengarkan pesan-pesan dari Brandon bahwa jangan orang underestimate dengan atlet, ya kan? Bahwa ternyata Brandon bisa membuktikan bahwa atlet itu juga bisa berprestasi di bidang akademis, bisa dapat beasiswa dan sekolah di luar negeri. Jadi, mari tunjukkan juga bahwa atlet selain bisa berprestasi di olahraga, bisa juga berhasil di dunia pendidikan. Nah, hari ini saya udah berbincang-bincang bagaimana Brandon dengan perjuangan yang penuh, tadi udah cerita dari sejak mulai latihan renang yang suka kabur-kaburan sampai terus akhirnya mulai belajar polo air dengan penuh tantangannya sampai akhirnya mendapat medali emas di PON Papua kemarin. Itu perjuangan yang luar biasa. Bagaimana campur tangan Tuhan turut bekerja, bagaimana pra-PON dan PON yang akan berlangsung beberapa saat lagi mendapatkan cedera tapi bisa pulih tanpa dioperasi. Luar biasa. Nah, bagi Anda yang merasa cerita dari Brandon ini cukup menginspirasi, sangat menginspirasi, silakan share kepada teman-teman kalian. Silakan subscribe, like, dan berikan komen. Dan share video ini supaya makin banyak anak muda yang terinspirasi. Nah, nanti saya akan bersama Brandon akan mengajari bagaimana sih cara dan teknik untuk bermain polo air. Supaya bagi yang ingin tahu tentang polo air, nanti silakan ikuti video berikutnya. Nanti Brandon akan memberikan sharing cara bermain polo air, kemudian teknik bermain polo air, dan lamanya waktu bermain polo air. Nantikan di video berikutnya. Sampai jumpa.
Ya, thank you, Brandon. Iya.